warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofa Lubis, nomor absen 20 dari kelas 11-1. Di sini saya akan membacakan berita formal dan berita informal. Jadi langsung saja ke berita yang pertama ya, yaitu berita formal. Yang pertama, berita formal yang berjudul DPRD Jateng, Sekolah Rumah Kedua untuk Anak Harus Aman dari Kekerasan. Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menekankan pentingnya upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Pasalnya, kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Mirip dengan fenomena gunung es, di mana banyak kasus yang tidak dilaporkan masih tersembunyi di bawah permukaan. Dari sekian banyak kasus yang ada, tak sedikit insiden kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk kekerasan fisik, psikis, atau bahkan kekerasan seksual termasuk bullying. Seperti Kota Semarang menempati peringkat ke-11 di Jawa Tengah dari 35 kabupaten atau kota. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan, masalah ini masih menjadi perhatian yang serius. Pencegahan kekerasan menjadi suatu hal yang sangat penting, baik di lingkungan keluarga maupun di satuan pendidikan. Karena sekolah merupakan rumah kedua untuk anak-anak, pelajar SMA dan SMK menghabiskan sepertiga waktunya di lingkungan sekolah sehingga sudah dipastikan sekolah mereka nyaman dan aman dari kekerasan. Ujar Sukirman dalam keterangan tertulis hari Rabu, tanggal 11 bulan Oktober 2023. Sehingga, sekolah penting untuk membuat sistem dan program pencegahan di satuan pendidikan dengan melibatkan semua anggota sekolah tanpa terkecuali termasuk peserta didik, ujar Saniatus. Diketahui, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia telah membuat Permen PPPA Republik Indonesia nomor 8 tahun 2014 tentang sekolah ramah anak yang kemudian disusun juga pedoman sekolah ramah anak. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak di satuan pendidikan dari segala macam bentuk kekerasan. Seperti yang diatur dalam permen tersebut, sekolah ramah anak adalah lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, lingkungan yang berbudaya, lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Sebagai ibu kota Jawa Tengah, Kota Semarang telah aktif mengembangkan sekolah ramah anak sejak tahun 2019. Program ini telah diterapkan di berbagai jenis lembaga pendidikan, termasuk PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK, SLB, madrasah dari tingkat RA, MI, MTS, hingga MA. Selain itu, Sekber, Sekretariat bersama Sekolah Ramah Anak telah dibentuk untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan sekolah ramah anak di Kota Semarang. Perbedaan dalam wewenang mengakibatkan ketidakmerataan dalam pengembangan program sekolah ramah anak. Satuan pendidikannya menjadi wilayah kewenangan pemerintah kota seperti PAUD, SD, dan SMP telah berhasil dalam pengembangan program ini termasuk dalam hal pemantauannya. Namun yang menjadi kewenangan provinsi yaitu SMA, SMK, dan SLB masih belum banyak program yang dikembangkan. DPRD Provinsi Jawa Tengah menyoroti hal tersebut dan melakukan upaya untuk mengomunikasikan dan menggali lebih dalam agar sekolah ramah anak ini bisa lebih optimal dikembangkan. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh DPRD Jawa Tengah adalah melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion atau FGD tentang pencegahan kekerasan melalui satuan pendidikan ramah anak di Kota Semarang. Diharapkan dengan kegiatan ini, lembaga pendidikan tingkat SMA dan SMK dapat mengembangkan program pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. FGD ini diharapkan bisa membuka pemikiran sekolah-sekolah untuk mulai mengembangkan dan meningkatkan program pencegahan kekerasan melalui program sekolah ramah anak
dan dapat memenuhi 6 komponen SRA. Sebagai informasi, dalam kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Jateng, Haji Sukirman SS, Cabang Dinas Wilayah 1, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Yayasan Anantaka, dan dosen Unisula sebagai narasumber. Yang kedua yaitu berita informal yang berjudul Jamaah Majelis Taklim Sekalbar, Tablik Akbar Lintas Borneo 3. Jamaah dari berbagai majelis taklim yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat, Jumat, berkumpul dalam kegiatan Tablik Akbar yang diadakan dalam rangkaian dakwah wisata Lintas Borneo ketiga dan Lintas Kabupaten atau Kota ke-8 se-Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh pengurus daerah Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT di Kabupaten Kuburaya. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Kuburaya itu berlangsung meriah. Tablik Akbar ini menjadi magnet bagi jamaah majelis taklim dari berbagai daerah Kalimantan Barat yang datang bersama keluarga dan teman-teman mereka untuk bersatu dalam keagamaan. Meskipun berbeda latar belakang dan tradisi, jamaah-jamaah ini menyatukan perbedaan mereka dalam keimanan dan solidaritas, dan kami selaku tuan rumah berharap agar peserta merasa nyaman dan hikmat mengikuti kegiatan ini, kata Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan di Sungai Raya pada hari Jumat, tanggal 15 bulan September. Acara yang digelar dalam suasana hikmat ini menghadirkan berbagai tokoh agama dan ulama yang memberikan ceramah dan nasihat keagamaan yang memotivasi. Selain itu, ada pula kumpulan doa bersama dan pembacaan ayat suci Al-Quran yang menguatkan ikatan keagamaan yang lebih dalam. Dalam sambutannya, Bupati Kuburaya mengapresiasi kegiatan Tablik Akbar ini sebagai upaya mempererat tali persaudaraan antar jemaah di Kalimantan Barat. Muda Mahendrawan juga menyatakan dukungannya untuk acara-acara yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Sebelumnya, PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Alvin Salam berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses serta dapat membantu manfaat khususnya bagi masyarakat di Pulau Kalimantan. Saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara mengingat BKMT sebagai pusat pembinaan umat dan dakwah Islam yang memiliki peran penting dalam upaya pembinaan umat khususnya di Kalimantan, katanya. Menurutnya, banyak peran yang bisa dilakukan oleh BKMT diantaranya menjadi pusat pendidikan non-formal, keagamaan, dan non-keagamaan. Maka dari dirinya mengajak semua untuk mensukseskan dan mendukung kegiatan ini. BKMT ini merupakan bagian dari lingkungan sosial yang menabur banyak manfaat, sebagai wahana pendidikan yang berusaha menanamkan akhlak mulia, meningkatkan ketakwaan, pengetahuan, dan kecakapan dalam upaya mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umat dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Tidak kalah penting, kata dia, BKMT juga diharapkan dapat menjadi pelopor persatuan dan kesatuan, pelopor persaudaraan, dan pelopor dalam membangun umat. Selain ini, masyarakat dihadapkan dengan pengaruh globalisasi serta teknologi. Kita berharap BKMT dapat meningkatkan kemampuan agar keberadaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan kita bersama-sama mengharapkan kehadiran BKMT mampu membawa kesejukan dan semangat cinta damai dalam kehidupan bermasyarakat, kata Alfian Salam. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Wamenak, Saiful Rahmat Dasuki menyatakan bahwa Kemenak akan berkonsentrasi penuh pada pembinaan majelis taklim, terutama pada majelis taklim yang sudah berlangsung, sudah berjalan, sudah terlaksana dari tahun ke tahun. Tentunya kami, Kementerian Agama, berkeinginan untuk terus bersinergi khususnya pada BKMT, katanya. Dirinya berharap sinergi pemerintah dan BKMT dapat memberikan manfaat bagi kalangan masyarakat dan semua unsur untuk mendukung kesuksesan kegiatan ini. Mudah-mudahan sinergi ke depan ini dapat memberikan manfaat yang besar pada seluruh warga BKMT, khususnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga kegiatan ini dapat berkembang terus, bisa memberikan kebaikan kepada kita di masa yang akan datang. Demikian Saiful Rahmat Dasuki. Demikian tugas membaca teks berita formal dan informal yang bisa saya bawakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.